para pemirsa dalam program acara talk show Persembahan TV Peduli. Kali ini bersama saya Ika Merdeka Sari. Bagaimana puasa Anda hari ini? Tentunya kami berharap puasanya lancar, kesehatan juga Anda tetap terjaga demikian ya. Dan hari ini sudah bersama kita karena temanya menarik sekali. Ada Maha Guru Terpelajar, ada Ibu Dr. Siti Jamilah Amin MAG, merupakan Wakil Rektor 1 Bidang APK di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Baik, tema kita hari ini pemirsa, teman-teman akademisi juga bisa ikut bergabung bersama kita di fanpage Facebook TV Peduli karena tema kita seputar antisipasi plagiarisme yang sudah menjadi momok dari tahun ke tahun pastinya, dan tentunya ini bukan menjadi tanggung jawab per individu atau orang per orang, tapi memang juga kampus memiliki kontribusi yang besar untuk menekan plagiarisme itu sendiri. Tapi kalau di ayam Ibu mohon petunjuk pencerahan bagaimana, silakan. Penanganannya? Iya. Kalau kami untuk skripsi masih sekitar cek plagiarisme, tetapi kalau untuk karya-karya dosen, baik itu riset maupun karya-karya pengabdian, kita sudah menerapkan untuk Turnitin itu. Kita agak ketat di situ, 30% di bawah dari 30% itu yang kita toleransi, tapi di atas 30% karya-karya dosen itu sudah tidak lagi ditoleransi untuk diloloskan apabila ingin melakukan penelitian ataupun pengabdian pada masyarakat. Tapi iya, kalau untuk memang standar untuk mahasiswa memang mungkin ada aplikasi plagiarisme checker barangkali ya yang bisa mengidentifikasi sejauh mana plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa. Tapi kemudian seperti ini Bu, tentunya Ibu sebagai seorang akademisi dan juga pasti tokoh pendidikan melihat banyaknya yang bertebaran di mana-mana, termasuk juga mungkin website-website abal-abal yang kemudian mempublish tanpa jelas demikian. Bagaimana Ibu melihat itu? Sebenarnya orang yang melakukan plagiarisme seperti itu dengan sendirinya membunuh kreativitas mereka sendiri, sebab mereka akan terkungkung dan akan selalu menjadi followers atau menjadi pengikut, dan secara tidak sadar mereka tidak melatih diri mereka untuk kreatif. Itu sebabnya adanya cek plagiarisme ataupun Turnitin atau apapun yang digunakan oleh perguruan tinggi manapun ataupun instansi manapun terkait dengan plagiarisme itu diharapkan mampu sejak awal membimbing mahasiswa kita atau masyarakat kita itu untuk melatih kreativitasnya, sehingga ketika berhadapan dengan tugas akhir atau berhadapan dengan karya-karya yang akan mereka lakukan, itu bisa membuat mereka lebih terlatih untuk tidak melakukan plagiarisme atau copy paste terhadap karya-karya yang mereka lakukan. Kadang-kadang para pelaku plagiarisme itu sebenarnya hanya terinspirasi saja terhadap ide-ide itu atau ini, lalu kemudian menjadi keenakan, lahirnya menjadilah mereka melakukan copy paste. Tidak menyadari bahwa antara yang mengcopy ataupun sang plagiator itu akan berimplikasi sangat buruk sekali dan bahkan mungkin akan terancam dengan undang-undang di pasal 72 ayat 1 itu yang diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Seperti itu. Cuma persoalannya baru belakang ini mengemuka, padahal undang-undang itu sudah disuarakan sejak tahun 2002 sebenarnya. Bagaimana kayaknya lebih kepada bagaimana memotong mata rantai, bukan virus corona, tapi mata rantai plagiarisme juga ini sebenarnya membuat tadi keenakan, keasikan, akhirnya sudahlah punya senior seperti ini saya tinggal rubah-rubah sedikit. Bagaimana kemudian sistemnya di kampus ini kan pasti harus digenjot lebih awal supaya anak-anak bisa mengasah kreativitasnya. Kalau di tempat kita kalau mahasiswa belum terlalu ditekankan, walaupun sebenarnya kita sudah menggalakkan itu, tapi kalau di dosen itu sudah berlaku keras. Ini mungkin karena disebabkan karena kita masih berusaha melatih, tapi sebenarnya kita sudah berupaya sekali untuk membuat mahasiswa itu tidak terlalu melakukan copy paste. Misalnya seperti ini. Ya, kita mencoba, tapi biasa kalau kita menegurnya itu dalam kondisi bercanda supaya tidak mencederai perasaannya, kita cuma wah jago sekali, tapi kok nggak di footnote karena kan tingkat plagiarisme itu banyak sekali, ada dari ide, isi, kata, paragraf, bahkan keseluruhan. Nah, itu juga kita melatih mereka bagaimana untuk tidak melakukan self plagiarism. Contoh misalnya dia pernah menulis sebuah makalah, lalu kemudian dalam event selanjutnya dia membuat tulisan, dia mengambil tulisan itu, sebenarnya dia punya tulisan, lalu kemudian dia melakukan itu, kemudian lalu mengambil lagi kembali, itu ternyata sudah self plagiarism.
Saya pernah membimbing mahasiswa seperti itu, dan saya ingat pernah membimbing skripsi seperti itu, lalu kemudian loh ini kan tulisan kamu yang dulu, kok kamu nggak ngikutin sendiri punya kamu. Iya. Itu self plagiarism namanya. Oke. Baik, kita sekarang berbicara secara global, Ibu. Ini sebenarnya bertepatan hari ini adalah dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual yang sebenarnya tidak terbatas kepada persoalan plagiarisme saja, tapi lebih secara menyeluruh. Ini banyak konteks yang masuk di dalam sebagai kekayaan intelektual, termasuk juga sebenarnya mulai sekarang kita lihat bertebaran di media sosial yang mungkin baru belajar satu ide, dua ide, tiba-tiba sok lebih pintar lagi, lebih daripada profesor yang ngomong. Ini sebenarnya yang muncul kemudian mengemuka di media sosial, yang mana orang-orang yang tiba menjadi guru padahal mungkin ilmunya masih terbatas, dan anak kita yang mungkin tidak tahu bahwa oh ini sumbernya dari mana, akhirnya mencaplok saja berita tersebut gitu. Iya, karena kekurangan kita selama ini sebenarnya terlalu senang menelan mentah-mentah informasi tanpa melihat. Itu sebabnya jika saya tetap ya, kalau misalnya kita teman-teman dan dosen juga, apabila ada karya-karya seperti itu, kita malah meminta kepada mereka untuk kalau misalnya jangan diblok, jangan blok pribadi, atau karena jangan sampai karya itu pernah untuk tugas mereka lalu kemudian belum dikoreksi sama dosennya, kemudian dikutip oleh mahasiswa kita, terjadilah kesalahan berjamaah itu. Nah, kalau di IAIN itu untuk karya-karya mahasiswa itu kita sudah melakukan self plagiarism. Ada beberapa jurnal yang kita terbitkan untuk mengcover karya-karya mahasiswa kita yang terbaik yang sudah dilakukan self plagiarism, lalu itulah diterbitkan dalam bentuk jurnal itu. Dan beberapa di prodi-prodi, dan itu mahasiswa itu tetap menjadi penulis pertama. Dosennya itu menjadi penulis kedua, yang dosen utamanya, kemudian pembimbing kedua menjadi penulis ketiga. Nah, itu bersama-sama kita mengerjakan karya itu, lalu kemudian kita menerbitkannya di jurnal program studi. Setelah itu kita mengajukan hak kekayaan intelektual itu lewat KKI. Seperti itu yang kita lakukan selama ini. Kalau untuk IAIN Parepare. Oke, baik, kalau kita bisa melihat sekarang IAIN Parepare menjadi salah satu perguruan tinggi yang cukup dahsyat di kawasan utara Sulawesi Selatan. Kita bisa melihat itu perkembangan progresnya begitu terasa sekali, dan kita juga melihat dari tenaga pengajar, begitupun juga peserta didik dalam artian mahasiswa. Tapi kalau Ibu melihat bagaimana kemudian mahasiswa yang sekarang istilahnya mungkin anak-anak mengatakan milenial ya, apakah juga kemampuan berpikirnya sejauh ini juga milenial? Dan tadi saya sangat senang gitu ketika ada tulisan mahasiswa yang ternyata wah diakui dan menjadi salah satu di HKI demikian. Bagaimana Ibu melihat itu? Sebenarnya mestinya semakin milenial semakin kreatif mestinya ya, karena mereka kaya, tidak sama di zaman kita yang kolonial dulu. Terbatas informasi-informasi yang kita ambil dari luar. Tetapi justru anak-anak sekarang saya lihat mereka lebih banyak melihat di banyak ya tempat mereka untuk mengakses itu. Semestinya mereka menjadi kaya dan menjadikan itu sebagai idenya saja, bukan untuk di copy maksud saya. Itu dijadikan sebagai ide dasar, lalu kemudian itu yang dikembangkan. Kalau Indonesia ini kaya sekali sebenarnya, mestinya kekayaan itu di backup, lalu kemudian itu menimbulkan kreasi kita sendiri, bukan malah menjadi peniru atau penjiplak. Sehingga kita lihat banyak anak-anak milenial sekarang bukan hanya di dunia pendidikan. Kalau kita perhatikan di dunia musik misalnya, boy band dan boy girl yang muncul itu justru lebih banyak meniru-niru K-pop dari Korea sana misalnya, atau beberapa. Padahal semestinya itu bisa saja mereka berkreasi. Budaya kita kuat sekali, budaya kita besar sekali, kaya sekali. Mestinya kita, walaupun ide itu ada, kita membentuk sebuah band atau membentuk sebuah tulisan misalnya, tetapi itu hanya dijadikan sebagai inspirasi saja. Kalau selebihnya kita yang mengembangkan. Saya rasa seperti itu. Lah mestinya anak milenial itu menangkap pesan itu, melihat ide itu, bukan malah menjadi penjiplak atau followers yang akut seperti itu. Oke, baik. Nah, sedikit saya keluar dari tema kita, bagaimana kemudian saya kira ini menjadi permasalahan internasional, dan di tengah pandemi ini tentunya mungkin saya tidak dilarang, tetapi tentunya dibatasi, banyak hal yang harus dibatasi. Bagaimana kemudian Ibu melihat sebagai seorang tenaga pendidik, melihat anak-anak mahasiswa yang akan banyak, dan memang seharusnya dilakukan banyak hal di rumah.
work from home, tapi kalau saya lebih senang work from heart lah. Bekerja dari hati, buktinya Bu sampai di sini karena emang dari hati ya, makanya untuk menyampaikan di hari KKN Intelektual ini. Bagaimana kemudian di tengah pandemi ini kreativitas kita tidak menurun, justru banyak referensi, karena kan bersyukurlah kita di tengah pandemi nggak ngapa-ngapain, tapi asal kuota ada mah masih bisa warawiri ya di dunia maya. Silakan Ibu. Kalau di kampus kita perkuliahan memang melakukan via daring ya, kalau tapi ujian juga kita melakukan beberapa bentuk inovasi terkait ujian. Kemudian KPM yang kita laksanakan, kuliah pengabdian masyarakat dari rumah itu, kita sudah melakukan juga via daring seperti itu. Jadi mereka melakukan kuliah di lingkungan mereka sendiri, mereka kuliah di melakukan KPM atau KKN di lingkungan mereka sendiri. Lalu kemudian mereka melakukan pelaporan itu lewat online. Jadi keadanya COVID-19 ini sesungguhnya banyak sekali memberikan hikmah. Di balik semua itu kita semua ternyata bisa melakukan kegiatan pengabdian, bisa melakukan KPM itu tanpa harus berkerumun dan bergerombol. Dan saya lihat dari hasil-hasil yang diupload oleh mahasiswa kami yang melakukan KPM dari rumah itu malah lebih kreatif, mereka kreatif karena nggak ada saling berharap. Mereka membuat karya tiap hari, mereka harus melaporkan kegiatan apa yang mereka lakukan dalam sehari, lalu kemudian mereka mengupload ke dosen DPL-nya. Kemudian luaran atau outcome nanti yang akan dilakukan itu mereka harus membuat jurnal, mereka harus membuat proposal, kemudian ada yang diterbitkan di artikel, kemudian kita membuat dalam bentuk proceeding of book untuk mahasiswa kita yang sama-sama diterbitkan dengan dosen DPL. Luar biasa. Jadi tidak ada batasan ya, bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada, justru saya melihat ada ide-ide baru, kreativitas baru dengan munculnya COVID-19. Makanya saya mengatakan ini malah banyak hikmah di balik COVID-19 ini. Kita berusaha menemukan inovasi baru terkait pendidikan, terkait penelitian, pengabdian. Bahkan mungkin jika kita melihat karya-karya mahasiswa nanti karena mereka mengerjakan sendiri, itu membatasi gerak mereka untuk melakukan plagiarisme karya, ide maupun kreativitas itu sudah tidak ada lagi karena mereka harus melakukan sendiri. Seperti itu. Dan itu pasti tidak bisa, kata orang Makassar, titik anak-anak karena mereka sendiri yang melakukan itu dan karya mereka sendiri, orang yang berbeda, masa yang berbeda, tempat yang berbeda, dan pasti tidak ada pelajaran. Dan disadari atau tidak, mereka mau tidak mau harus mempush dirinya untuk bisa melakukan ini di tengah wabah gitu kan. Baik Ibu Dokter, kita jeda dulu saudara. Maha Guru terpelajar Ibu Dokter Siti Jamila Amin yang lagi masih akan sudah kembali membuka cakrawala keilmuan Anda selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh
saja karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, saudara pemirsa, masih bersama saya Kamardeka dalam talk show edisi hari ini, yang bagaimana hari ini juga bertepatan dengan Hari Kekayaan Intelektual, yang mana sudah disediakan salah satu tokoh intelektual muda. Masih bulan April, jadi mungkin beliau ini salah satu Kartini Parepare di studio kita saat ini ya. Baik, ini Bu, kita melihat sekarang memang sebuah situasi yang memang mungkin banyak, tidak sedikit teman-teman yang mungkin menganggap, aduh ini kok benar-benar menekan segala aspek kehidupan. Tapi seperti yang Ibu uraikan tadi, bahwa sebenarnya banyak kreativitas yang muncul, disadari atau tidak, justru banyak hikmah di samping itu. Bagaimana kemudian kapasitas Ibu sebagai seorang sosok yang mungkin juga tampil sebagai seorang akademisi, sebagai seorang ibu, sebagai tentunya ya di tengah pandemi ini, ibu dari mahasiswa, demikian. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah menurut saya, karena tentunya bagaimana kemudian kita lah menjadi landasan para mahasiswa, anak-anak kita untuk tetap strong, keep strong menengahi atau mungkin menangani situasi ini. Silakan. Pada ibu-ibu lain yang ada di rumah, silakan. Sebenarnya WFH itu merupakan anugerah juga, sembari kerja, sembari juga ngurus rumah. Cuma walaupun tidak bisa semaksimal ketika kita di kantor, karena ketika kita di kantor betul-betul pure kita mengurus persoalan kantor. Tetapi kalau di rumah begitu mau kerja, ataupun misalnya mengajar, yang meminta mau dibuatkan makanan, mau dibuatkan susu, tapi persoalannya kalau kita mempelajari tentang, pernah itu juga dulu awal ketika kuliah daring misalnya, yang pertama dikemukakan itu untuk dilakukan dari rumah, itu pertama sekali nyesek banget ketika itu. Saya bilang, bagaimana caranya saya harus pantengin laptop, pantengin HP untuk melihat perkembangan mahasiswa saya. Tetapi ternyata kemudian pemahaman kita tentang kuliah online itu berubah, bukan kita online dia juga online, UNA online seperti itu. Yang jelasnya dalam pengertian teknologi pembelajaran yang menurut yang saya pahami, bahwa ternyata mereka cukup seperti e-learning. Kita memberikan tugas kepada mereka, lalu kemudian pada saat mereka membukanya dia online, lalu kemudian setelah itu mereka mengirimnya, kemudian setelah itu lagi kita membukanya di dalam kondisi online juga. Nah, ini kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan kita untuk mengurangi pemakaian kuota yang digunakan oleh mahasiswa kita, karena tingkat kemampuan ekonomi mahasiswa kita sangat beragam dan bertingkat. Ini lumayan menekan. Tadinya kita semua rame-rame menggunakan Zoom gitu. Tapi ternyata putaran pulsanya kencang sekali, dan itu banyak menjadi keluhan mahasiswa. Itu tadi yang saya katakan, COVID-19 ini membuat kita berpikir keras untuk mencari format baru, sehingga berkali-kali pimpinan, dalam hal ini rektor, memberikan kita memformat kembali bagaimana caranya perkuliahan yang dilakukan itu, sehingga baik itu bimbingan proposal itu kita sudah melakukan seperti, jadi mahasiswa kita mengirimkan ke ini, lalu kemudian kita periksa, lalu kemudian dikirimkan kembali. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan seperti kita berhadapan face to face seperti ini, kecuali ketika mereka mau meminta tanda tangan, karena itu masih dilarang sama pimpinan untuk melakukan scan tanda tangan seperti itu. Tetapi yang saya perhatikan, walaupun tidak sesempurna ketika kita betul-betul di kantor, tetapi adalah yang bisa kita lakukan, sehingga tiap hari, karena kita dosen sangat berat sekali harus melakukan pelaporan terkait tunjangan kinerja itu tetap kita harus melakukan pembimbingan dalam sehari. Mungkin gitu saya dalam sehari, tapi kemampuan saya hanya bisa membimbing 2 karena harus membaca lewat layar, yang membuat mata free, membimbing 2 proposal atau skripsi, lalu kemudian melakukan perkuliahan, mungkin membimbing KTM yang selama ini kita lakukan. Jadi pembimbingan itu dilakukan secara daring semua, tidak ada lagi pertemuan, sehingga mereka dikelompokkan walaupun 80 dalam satu kelompok, mereka tidak pernah bertemu,
Tetapi karya-karya mereka ini sudah pekan keempat, mereka sudah harus melakukan pelaporan secara online itu kepada dosen DPL-nya. Dan tanggal 1 Mei mereka sudah harus ditarik. Dan itu kita sudah melakukan sedemikian rupa, waktu mereka harus di lapangan itu juga sudah dibatasi dan itu sudah di backup dengan juknis yang dikeluarkan oleh rektor. Seperti itu. Memang susah awalnya, tetapi mau tidak mau kita harus mengikuti itu, dan saya rasa ini tingkat yang teraman yang ditempuh oleh pemerintah untuk melakukan kerja dari rumah. Kalau kami sih dalam kondisi darurat memang sudah harus datang ke kantor. Dalam kondisi apapun, ketika kondisi darurat itu kita wajib ke kantor untuk melakukan kadang-kadang pertemuan, tapi pertemuan yang kita lakukan di ruang terbuka, nggak pernah di tetap physical distancing yang pasti. Dan jarak ini betul-betul mengikuti keprotokoleran COVID ketika kita melakukan perkumpulan, dan itu jarak diatur sama sekali, nggak boleh ada minuman, nggak boleh ada makanan sama sekali, seperti itu. Jadi memang banyak sekali inovasi-inovasi yang muncul ketika COVID-19 ini membuat kita menjadi pembelajar yang baik dan juga membuat kita tiba-tiba menjadi inovator. Seperti itu. Tiba-tiba menjadi inovator. Jadi sebenarnya program daripada pemerintah untuk menjadi inovator, kemudian inovasi melompat lebih tinggi demikian ya. Ternyata dengan COVID ini ternyata awalnya aduh susah, aduh apa, ternyata dijalankan dan menjadi keseharian, dan justru sekarang anak-anak menjadi kayaknya lebih enak juga ya kalau seperti ini, jadi demikian ya. Dosen-dosen juga sebenarnya yang tadinya malas menggunakan teknologi ketika mengajar, mungkin lebih senang menggunakan teori ceramah klasikal seperti itu. Mau tidak mau adanya COVID-19 ini mereka harus wajib belajar untuk menggunakan gadgetnya, menggunakan laptopnya. Tidak ada istilah gaptek sekarang. Iya. Jadi bahkan kalau di kampus kami itu Pinjer pun sudah harus melakukan sistem Android seperti itu. Jadi kita melakukan Pinjer dari jam 7.30 itu. Kemudian di akhir kita sudah harus melakukan Pinjer pulang lagi, tetapi di situ sudah harus runut uraian kerja apa yang kita lakukan pada saat itu sistem yang meminta secara otomatis apa yang kita lakukan, jadi tidak bisa berbohong apa yang kita lakukan di FH itu, dan tagihannya pasti kita akan merujuk kepada Pinjer itu. Loh, kamu nulisnya seperti ini mana? Itu yang dilakukan. Tadinya kita coba berpikir bagaimana kalau kita melakukan Pinjer itu melalui handphone seperti itu, mungkin enak. Ternyata walaupun kenyataannya enak di Pinjer di situ, tetapi tagihan yang diminta di akhir apa pekerjaan yang kita lakukan itu luar biasa juga. Malu juga kalau cuma menulis 1 sampai 2 gitu kan. Kadang-kadang kita sudah melakukan WFH ceritanya. Nyaman sebenarnya di WFH, nggak perlu sampai menggunakan fasilitas pakaian kantor yang serba formal seperti itu, tetapi tetap harus bekerja. Nah itu sebabnya kalau di kampus kita kalau masih memungkinkan kita masih ke kantor. Jadi walaupun mungkin separuhnya di kantor, separuhnya lagi di rumah, apalagi bulan puasa seperti ini. Ya apalagi memang kalau kita berhadapan dengan aplikasi atau teknologi ya mau tidak mau harus sistematis ya. Dan tidak bisa diakal-akalin. Nggak bisa diakal-akalin kalau kita sudah belajar, karena memang dia sudah terprogram untuk itu dan dia akan menyesuaikan dengan aplikasi atau mungkin program yang telah tersedia. Kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini untuk segmen terakhir. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm? Iyo, tidak pakai helm Mi. Ay, satu je helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh
kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh cerita di depan kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut tunsur dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita lalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami dan masih bersama Ibu Dr. Siti Jamilah Amin MAG yang merupakan Wakil Rektor 1 Bidang ATK IAIN Parepare. Bagaimana hari ini kita juga memperingati Hari Kekayaan Intelektual. Yang terakhir mungkin bisa disampaikan karena banyak mungkin sekarang yang tiba-tiba ibu-ibu ya, apalagi bulan Ramadan ini nggak keluar, mungkin banyak yang mungkin biasanya jualan atau apa akhirnya terbatasi juga, mungkin tiba-tiba menjadi penulis punya bakat literasi akhirnya bisa. Tapi terlepas dari apapun itu, bagaimana kemudian kita baik dari lini kehidupan apapun, mau bermusik dalam dunia akademisi, perfilman juga sebenarnya jangan suka nyontek-nyontek film orang gitu ya. Itu silakan Ibu, mohon pencerahan, silakan. Ya, silakan. Iya, satu hal yang harus saya tarik hikmah dari munculnya COVID-19 ini menyebabkan munculnya tingkat kreativitas kita yang makin tinggi. Saya pernah bincang dengan ibu-ibu di kompleks, yang ibu-ibu rumah tangga. Ternyata mereka sudah tidak ke pasar lagi. Dan pedagang pasar yang mungkin tadinya hanya memanfaatkan telepon, hanya via WhatsApp saja, Facebook saja, ternyata sudah mampu berdagang. Untuk pedagang lokasi ya, yang saya tahu mereka sudah meladeni penjualan online, jadi mereka mengantar. Cuma mungkin kekurangan dari sini karena kita tidak mampu memilih barang yang akan kita beli atau kita butuhkan. Karena mungkin ada yang di luar ekspektasi kita ketika kita mau membeli atau memilih barang tersebut. Itu yang saya lihat karena beberapa bincang-bincang yang dilakukan. Tetapi sekali lagi, ini yang dilakukan, apapun yang dilakukan ibu-ibu yang sekarang, itu saya rasa sudah merupakan tingkat pencegahan standar yang mereka lakukan. Dengan tidak mengunjungi pasar dan berkerumun seperti itu, membeli, melatih kita untuk menahan diri sebenarnya, memilih mana yang lebih kita butuhkan, kemudian mana yang kita betul-betul kita perlukan untuk kita gunakan, lalu kemudian kita melatih untuk membuat daftar sendiri apa belanjaan kita, lalu kemudian kita dengan terpaksa harus keluar misalnya. Dan pastinya juga itu melatih kita untuk menahan kehendak kita untuk yang tadinya membuang-buang waktu di luar walaupun hanya sekedar jalan dan cuci mata, itu sudah tidak lagi. Dan yang pasti Ramadan ini kita jauh lebih sederhana, ya, jauh lebih sederhana, jauh lebih berhati-hati, dan pastinya jauh lebih waspada.
Saya rasa kita tidak perlu takut atau gentar terhadap COVID-19 ini, tetapi waspada yang harus ditingkatkan. Karena memandang remeh atau memandang enteng COVID juga itu tidak dibenarkan mengingat banyaknya korban-korban. Tadinya saya mengatakan hanya flu biasa ini, tetapi begitu muncul berita-berita dan orang di sekitar kita tidak tahu. Karena masalahnya tidak melihat orang yang beriman, orang yang berpendidikan, orang yang ibu rumah tangga biasa, tidak pandang bulu, kena semua. Nah, inilah yang menyebabkan kita semua meningkatkan sistem kewaspadaan kita sudah semakin tinggi. Saya malah setiap bertemu dengan seseorang, saya menganggap diri saya kena COVID. Orang yang saya ketemu juga kena COVID. Akhirnya jadi saling menghindar, saling mencurigai seperti itu. Dan itu standar yang saya perlakukan. Jadi saya kalau ketemu sama orang, jangan-jangan ada COVID-nya. Terus saya berpikir saya juga ada COVID, jangan sampai saya membahayakan dia. Itu sebabnya di rumah pun saya mengatakan tahun ini tidak ada acara jalan-jalan, tidak ada acara kunjung-kunjungan. Kita dan hikmahnya kita semakin bersilaturahim. Anak-anak saya kan jauh semua. Sehingga dulu kalau ini mereka kemana, setelah ini kita sudah harus ketemu, saling berdiskusi, saling berbicara dan meningkatkan silaturahim yang tadinya kita cuma main handphone, bosan, akhirnya kita berbicara lagi dengan orang-orang rumah. Itu saya rasa hikmahnya yang tadinya gara-gara ini kesibukan kita jarang bertemu. COVID ini mempertemukan kita, mempererat kita di apalagi momen Ramadan seperti ini. Nah, cuma masalahnya sekarang banyak juga ya anak-anak keluhan kalau saya keluhan yang bukan anak saya tetapi anak-anak tetangga yang mengatakan terlalu banyak penugasan misalnya yang dilakukan di ini, tapi justru malah yang tadinya kita mau tidak mau, ibu yang saya sudah lama meninggalkan pelajaran SD, maksud saya sudah tidak ini mau tidak mau harus belajar kembali, membimbing kembali dan melatih kesabaran. Soalnya saya baru menyadari tingkat kesabaran menghadapi anak SD dengan anak mahasiswa itu jauh lebih berat menghadapi anak SD daripada menghadapi anak perguruan tinggi. Itu saya rasa banyak sekali hikmah yang ditarik dari adanya COVID-19 ini. Saya harus banyak bersabar untuk menghadapi pelajaran anak-anak SD. Saya harus belajar kembali, membongkar ingatan saya di zaman-zaman ketika sekolah dulu. Lalu kemudian banyak-banyak membaca juga. Kalau sebelum berhadapan dengan anak saya baca dulu dong. Sampai kemudian saya harus membimbing dia lagi karena ketahuan nanti ininya tidak bisa kan. Karena lebih banyak dibebankan kepada orang tua untuk membimbing. Soalnya tugas yang diberikan oleh guru kepada anak-anak itu saya lihat hanya memberikan penugasan, kadang tidak ada penjelasan. Luput gurunya memberikan penjelasan, itu akibatnya dibebankan kepada orang tua. Itu yang saya lihat dan mau tidak mau antara ibu rumah tangga, orang yang bekerja, semua harus bahu-membahu untuk belajar di sini membantu anaknya. Saya rasa banyak sekali kalau kita mau cari positifnya, sekaligus meningkatkan sistem imun kita karena kita harus berpikir positif sekarang, tidak boleh negatif. Mau tidak mau kita harus bahu-membahu untuk menangani apapun usaha yang kita lakukan, sekecil apapun yang penting untuk membantu memutus mata rantai COVID ini, entah itu menjadi guru di rumah, entah itu menjadi orang yang menghalangi orang yang keluar atau membatasi mereka walaupun mereka berkumpul tapi kita tidak berkumpul. Itu saya rasa usaha atau bantuan kecil yang kita lakukan kepada pemerintah untuk membantu mereka untuk mengurangi COVID-19. Baik, dan ini sebenarnya curahan hati kita sebagai ibu-ibu kasih juga karena meskipun kita mungkin menghadapi mahasiswa atau mungkin yang level tingkatnya lebih tinggi, ketika kita punya anak mungkin yang di usia PAUD atau SD, mau nggak mau kita harus menjadi guru semua mata pelajaran untuk anak-anak dan seperti dikatakan bahwa kita membongkar kembali ingatan wah ini dulu. Tapi menurut saya sekarang pelajaran SD jauh lebih sulit ya menurut saya dibandingkan waktu zaman saya dulu, dan levelnya jauh lebih sepertinya memang anak-anak dipush untuk mau nggak mau harus cerdas demikian. Bukan cuma anak-anaknya, ibunya, bapaknya yang harus juga ikut belajar seperti itu. Karena anak SD untuk saya karena saya menghadapi anak SD kelas 4 seperti itu, mereka diberikan cerita misalnya, lalu kemudian
saya suruh tutup untuk membuat sendiri, mengarang sendiri. Kacau, bahasanya masih kacau, tapi ya minimal sudah tidak melakukan plagiarisme. Seperti itu. Karena idenya cemerlang original ya. Lebih original. Saya belum berbicara lah, berceritalah seperti kamu menceritakan kepada saya. Tapi saya latih dulu, cerita dulu ke saya apa yang maksudnya itu filmnya. Lalu tulis. Tapi sudah tidak menggunakan teks itu lagi, dan itu sudah tidak plagiarisme lagi menurut saya. Salah satu bentuk untuk mencegah plagiarisme itu ungkapkan dengan bahasa sendiri. Iya, dari awal melatih. Saya rasa seperti itu. Kalau kita dari awal sudah takut dengan undang-undang tentang plagiarisme itu menjadikan sekat bagi kita untuk melatih diri kita untuk tidak melakukan plagiarisme itu. Karena tujuannya pasti seperti itu, baik yang melakukan plagiasi, baik plagiator, sama sekali hukuman yang akan diberikan kepada kita. Bayangkan kalau dalam tingkat sedang itu ringan itu 1 juta, kemudian 1 tahun penjara. Tingkat tinggi apabila 70% ke atas itu 5 tahun penjara, 5 miliar dendanya. Jadi kerugian kita bukan cuma finansial, tetapi kita kehilangan hak royalti terhadap tulisan kita yang mestinya dinilai oleh seseorang, yang mestinya dipandang oleh seseorang, menjadi kehilangan hak kita terhadap karya-karya kita. Itu sebabnya hak kekayaan intelektual itu bagus sekali menurut saya, dan sangat saya melakukan apresiasi terhadap yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi kita dengan undang-undang plagiarisme itu. Dan yang hal positif yang saya lihat itu membatasi kita atau melatih kita untuk sejak dini tidak melakukan pencontekan atau copy paste terhadap karya-karya orang, dan membuat kita semakin kreatif untuk berpikir, nulis baik dalam bentuk ide, tulisan maupun karya-karya yang akan kita Saya rasa seperti itu. Iya. Dan memang sebenarnya ketika tadi bukan hanya persoalan kita dipidana atau mungkin juga dendanya yang luar biasa besar, tapi yang pasti ketika kita membuat karya, keoriginalitasnya sudah dipertanyakan lagi. Akhirnya ketika kita membuat karya, akhirnya kita anggap halu, dianggap seperti itu. Jangan pasti punya orang lagi. Jadi ya mungkin itu beban psikologis akan kita terima gitu kan, berdampak kalau sampai kita menjadi anggota atau member daripada orang-orang plagiator ini. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Dokter sudah berkenan hadir memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan saudara, update terus informasi perkembangan COVID yang akan kami kabarkan untuk Anda setiap hari dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia. Akan kami kabarkan setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan juga kabar terupdate COVID-19, protokol penanganan dari Dinas Kesehatan yang akan dibawakan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Ibu Dr. Halwatia MKes, hanya di TV Peduli. Terima kasih sekali lagi dan selamat Hari Kekayaan Intelektual. Selamat Ibu, semoga kita semuanya bisa termotivasi untuk memberikan keoriginalitas kita dan tidak berhenti untuk berkarya dan menjadi inovator-inovator baru. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.